Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SIMM, my respected Dr. Abdul Aziz Wahab MAG as Director of Zainul Hasan Islamic University, and unforgettable to Mr. Zainuddin. Before, let me introduce myself. My name is Nafis Dari Salamah, student of English Education Department of Zainul Hasan Islamic University, and this video to answer the questions. Before, pardon me to speak by Indonesian language. Okay, the first pertanyaan pertama di bab 1, pertanyaan pertama, jelaskan latar belakang penerapan micro teaching di Unza Genggong. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman, Unzah berperan menyiapkan pendidik profesional. Fakultas menawarkan program studi untuk lulusan pengajar. Unzah membekali mahasiswa dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pendekatan yang diterapkan termasuk pengalaman mengajar langsung melalui micro teaching dan juga praktik pengalaman lapangan kependidikan, yaitu PPLK. Pertanyaan kedua, apa pengertian micro teaching menurut Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017? Micro teaching merupakan pembelajaran keterampilan dasar mengajar yang diterapkan dengan latar peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi yang terbatas. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 tujuan utama micro teaching bagi calon peserta didik. Yang pertama ialah memberikan kesempatan kepada calon pendidik untuk memahami dan menguasai konsep micro teaching secara komprehensif serta mengaplikasikan teori belajar dan pembelajaran dalam konteks didaktik, pedagogik, metodik, dan andragogis secara tepat dan menarik. B. Melatih mahasiswa dalam merancang perancangan pembelajaran termasuk menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan standar profesionalisme guru. Yang terakhir ialah memberikan pengalaman pengajar yang nyata di laboratorium pendidikan atau ruang simulasi yang dirancang agar dapat dikontrol dan dievaluasi secara sistematis oleh dosen pembimbing. Pertanyaan keempat ialah bagaimana relevansi micro teaching dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi PPLK. Relevansi micro teaching dalam pendidikan mencakup pengembangan keterampilan mengajar, penyelarasan teori dan praktik, persiapan menghadapi praktik lapangan, pengembangan keterampilan terintegrasi, peningkatan kualitas pembelajaran, fleksibilitas, peningkatan kemampuan reflektif, dan pemenuhan standar pendidikan nasional. Pertanyaan yang kelima ialah mengapa micro teaching disebut sebagai real teaching meskipun dilakukan dalam skala terbatas. Alasannya karena micro teaching ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan mengajar secara bertahap dan sistematis. Dengan demikian, micro teaching menjadi elemen penting dalam menyiapkan calon pendidik yang kompeten dan juga profesional. Di bab kedua, pertanyaan pertama, sebutkan 3 peraturan atau kebijakan yang mendasari implementasi kurikulum merdeka. Jawabannya yang pertama, keputusan Kementerian Agama KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Dan selanjutnya yang dari B, Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Peraturan ini ditetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional yang berlaku mulai tahun ajaran 2024-2025. C. Keputusan Menteri Agama KMA nomor 450 tahun 2024 tentang implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Dan peraturan ini memperbarui pedoman implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Yang kedua, apa perbedaan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Jawabannya ialah capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, sedangkan tujuan pembelajaran adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun. Pertanyaan ketiga, jelaskan langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran ATP. Yang pertama, pelajari CP terlebih dahulu. Pahami kompetensi akhir yang harus dicapai siswa. Selanjutnya, urai CP menjadi beberapa TP.
Yang selanjutnya ialah susun TP dalam urutan logis dari yang paling sederhana sehingga kompleks, scaffolding learning. Dan D, pastikan progresinya masuk akal. Setiap TP membangun pemahaman untuk TP berikutnya. Pertanyaan keempat ialah mengapa CP dalam kurikulum Merdeka disusun berdasarkan fase, bukan jenjang kelas ajar? Di mana agar pendekatannya lebih fleksibel dan kontekstual. Kelima, berikan contoh komponen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan guru dalam kurikulum Merdeka, yaitu Kaldik, Prota, Promes, ATP, modul ajar, jadwal, dan lain-lain. Bab 3, sebutkan 5 contoh metode pembelajaran active learning yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka, yakni presentasi siswa, brainstorming, debat, diskusi kelompok kecil, dan studi kasus. 2, jelaskan perbedaan antara project-based learning dan problem-based learning. Project-based learning menekankan pembelajaran dengan mengerjakan proyek yang sesuai dengan kehidupan nyata. Sedangkan problem-based learning ialah pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses penyelesaian masalah nyata atau hipotesis yang memerlukan pemikiran kritis dan analisis mendalam. Sehingga dengan ini siswa bisa berpikir dengan tingkat tinggi dalam pemecahan masalah. Pertanyaan ketiga, apa saja keterampilan dasar mengajar yang dikembangkan melalui micro-teaching ini? Jawabannya, teknik membuka pelajaran, gerak-gerik pengajar, irama suara dan bahasa, kontak pandang, dan penggunaan isyarat tangan dan wajah. 4. Bagaimana pembelajaran diferensiasi mendukung prinsip merdeka belajar? Metode ini sesuai karena metode pembelajaran diferensiasi adalah strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Kemudian dalam kurikulum Merdeka, pendidik diharapkan untuk menyesuaikan metode, bahan, dan media pembelajaran sesuai gaya dan pembelajaran peserta didik. Jadi keduanya saling berkesinambungan. Pertanyaan kelima, mengapa penggunaan teknologi penting dalam metode pembelajaran interaktif? Karena bisa meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya di bab 4, pertanyaan pertama, apa saja persyaratan berpakaian bagi mahasiswa saat praktik micro-teaching? Pakaian sopan, rapi, dan sesuai dengan ketentuan dari kampus Islami. Kedua, jelaskan tata tertib pelaksanaan micro-teaching selama simulasi mengajar. Yang A, jawabannya yang A, mahasiswa. B, durasi praktik micro-teaching maksimal 15 menit. C, simulasi pembelajaran harus dilakukan serius. D, observe, tidak boleh mengintervensi. E, mahasiswa lain harus berperan aktif dan sopan. F, penggunaan alat bantu harus efisien. Dan terakhir, Islami dan profesionalisme. Pertanyaan ketiga, mengapa mahasiswa diwajibkan membuat jurnal reflektif pasca micro-teaching? Jawabannya agar mahasiswa bisa merefleksikan diri dan bagaimana peran siswa simulasi dalam mendukung keberhasilan praktik micro-teaching. Jawabannya, mereka harus berperan aktif dan sopan selama pembelajaran. Kelima, apa konsekuensi jika mahasiswa melanggar tata tertib pelaksanaan micro? Mengenai sanksi administratif berupa penundaan praktik ulang atau penilaian ulang sesuai ketentuan program studi. Yang terakhir ialah bab penutup. Pertanyaan akademik dalam lampiran di buku panduan ini. Instrumen supervisi akademik dalam lampiran buku panduan berfungsi sebagai alat atau format dan juga mengevaluasi proses pembelajaran serta pengajaran di lembaga pendidikan. Yang kedua, yang dinilai dalam instrumen telaah modul ajar.
Jawabannya, kesesuaian bentuk, teknik, dan instrumen dengan tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan berikut beberapa aspek yang perlu dinilai. Yang pertama adalah penilaian sikap. Apakah bentuk teknik dengan tujuan pembelajaran? Contohnya, observasi, penilaian diri, atau penilaian teman sebaya. Yang kedua, penilaian kemampuan. Apakah bentuk-bentuk teknik dan instrumen penilaian? Nah, contohnya tes tertulis, tes lisan, ataupun proyek. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Instrumen penilaian keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni contohnya penilaian kinerja, proyek, atau mengapa penilaian dalam kurikulum merdeka mencakup aspek formatif dan sumatif? Jawabannya, penilaian dalam kurikulum merdeka itu ada dua jenis, yakni penilaian formatif sendiri itu dilakukan selama proses belajar untuk memantau kemajuan siswa. Nah, sedangkan penilaian sumatif dilakukan hasil belajar. Dengan begitu, kita bisa memantau kemajuan siswa dan juga memberikan feedback dalam untuk meningkatkan kualitas belajar. Yang keempat, bagaimana surat keterangan micro teaching digunakan oleh mahasiswa setelah lulus. Surat keterangan micro teaching ini dapat kami lampirkan dalam surat lamaran kerja yang mengajar dan juga kemampuan pedagogis, sehingga hal ini dapat meningkatkan peluang mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan yang di. Pertanyaan terakhir ialah apa tujuan utama menyusun buku panduan ini menurut bab penutup? Alasannya ialah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan micro teaching bagi siswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, sehingga mahasiswa ini memiliki arah dalam pelaksanaannya. Okay, that's all from me. Sorry for all mistakes and last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.